Ya, shalom, selamat pagi anak-anak. Jadi di pagi ini Mister akan berikan contoh soal untuk latihan soal matematika. Nah, pembahasannya mengenai perhitungan campuran ya. Kenapa dikatakan perhitungan campuran? Karena dalam perhitungan tersebut ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, ya, dan ada perkalian. Makanya dikatakan perhitungan campuran. Nah, perhitungan campuran untuk contoh soalnya, pertama, misalnya, sebelumnya sekali lagi Mister mau ingatkan, jadi biasanya dalam perhitungan campuran ada tangga prioritas ya yang harus kita lakukan ya. Yang biasa kita akan prioritaskan itu yang ada dalam tanda kurung. Sekali lagi itu ya, dalam tanda kurung. Kemudian kita prioritaskan yang perkalian atau pembagian ya. Dan yang prioritas ketiga, ini pertama, kedua, yang ketiga itu adalah penjumlahan atau pengurangan. Ya, bisa paham ya? Ingat ya. Ingat ini ya. Oke. Nah, Mister kasih contoh soal. misalnya kita hitung misalnya nomor 1 dulu ya. Nomor 1 misalnya 15 dikali 65 ditambah 35 sama dengan berapa ya? Oke, bisa lihat soal ini ya. Ya, 15 kali 60 dalam kurung 65 tambah 35. Nah, mana yang harus kita kerjakan lebih dulu? Kalau kita lihat di bagian kanan ini ya. Kita lihat di bagian kanan ini, yang kita kerjakan lebih dulu itu yang ada dalam tanda kurung. Apakah di soal nomor 1 ini ada dalam tanda kurung? Ada. Apa saja? Yang ada di dalam tanda kurung itu ada 65 tambah 35. Ulang ya. 65 tambah 35. Berarti itu yang lebih dulu kita kerjakan. Ya, nanti polanya anak-anak bisa ikuti polanya, dia akan menjadi 15 dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, hasilnya akan dapat ya berapa? Nah, yang titik-titik ini kita akan turunkan. Kita hitung bagian atasnya 65 ditambah 35. Tapi kan biasa kita harus utamakan yang perkalian, bukan yang penjumlahan. Ini kan ada perkalian, ada penjumlahan tambah ya. Tapi kenapa harus kita lebih dulu hitung yang penjumlahan, sedangkan di sini ada perkalian? Nah, karena kita harus hitung dulu penjumlahan, karena penjumlahan ini dia ada ditandai dalam tanda kurung ya, ada dalam tanda kurung. Karena yang kita utamakan adalah dalam tanda kurung. Itu yang lebih dulu kita lakukan. Makanya dalam perhitungannya dia akan menjadi ya, kalau kita hitung bersusun, mungkin ada yang masih belajar hitung bersusun ya. 65 ditambah 35 ya, kita hitung sama-sama. 5 ditambah 5 10, 0 simpan 1, 6 ditambah 3 9 tambah 1 10 ya. Oke. Jadi hasilnya 100. 100 itu tulis di mana? Tulis di bagian bawah di sini ya. Menjadi 15 kali 100. Nah, setelah itu ya, karena tinggal perkalian, sisanya perkalian, berarti tinggal kita hitung 15 dikali 100. Nah, 15 dikali 100 sama juga dengan 100 kali 15, kebalikannya. Ya kan? Nah, coba kita hitung. 100 kali ya, sambung saja yang di bagian bawah ya. Nah,
100. Sekarang ini dikalikan, ya kan? 5 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. 5 kali 1, 5. 1 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ini turun 0, 0. 5 tambah 0, maaf, 5 tambah 0, 5. Sisa 1, ya, turun satunya. Maka hasilnya menjadi hasilnya menjadi 1.500. 1.500 itu hasilnya, ya. Ingat ya, ingat baik-baik untuk urutan-urutannya. Urutan-urutan dalam perhitungan campuran, fokuskan dulu ya, jangan langsung cari ketika ada soal, jangan langsung cari, ya. Kita kelompokkan dulu mana yang harus kita lebih dulu hitung buat skala prioritasnya, mana yang harus diprioritaskan untuk dihitung lebih awal, gitu ya. Nah, kemudian contoh soal yang kedua, ya, contoh soal yang kedua misalnya, nah ini sudah masuk, sudah ada pengurangan. Misalnya nomor 2 ya, 88 kali 63 dikurang 43 dikali 88 sama dengan berapa? Wah, sudah mulai panjang. Nah, kalau kita lihat di sini, kira-kira ada berapa perhitungan di sini, ya? Ada apa saja perhitungannya? Kita lihat di sini ya, ada perkalian, ada pengurangan, ada perkalian lagi, ya. Ya. Ada perkalian, pengurangan, ada perkalian, ya. Perkalian, pengurangan, ada perkalian. Ya. Mana yang harus kita prioritaskan? Oke, mari kita silakan kita buat, ya. Yang harus kita utamakan dalam perhitungan itu, jangan lupa ya. Tadi Mister buat kan ada tangganya, ya kan, di bawah penjumlahan atau pengurangan, perkalian atau pembagian, kali dan bagi, dan yang di atas itu dalam kurung. Nah, tapi selain dari itu, ya, kita harus perbiasakan untuk menghitungnya itu. Kalaupun misalnya kita lihat ya di sini perkaliannya ada 2, ya, ada 88 dan 88 kali 63 dan 43 kali 88. Mana yang harus lebih dulu kita hitung? Ya, kalau boleh kita perbiasakan untuk menghitungnya mulai dari paling kiri. Ya, mulai dari paling kiri, ya, perbiasakan untuk menghitungnya di bagian paling kiri. Kalau kita mau menghitung dan buat agak panjang, ya, mau buat agak pendek, mau singkat juga tidak masalah, yang penting sudah paham, ya. Kalau belum, Mister akan bantu. Oke, dia akan jadi, kita mulai dulu yang ini ya, yang dalam kurung paling kiri, berarti dia akan jadi kalau kita hitung satu persatu ya, dia akan jadi titik-titik dikurangi 43. Wah, kurangnya sudah makin panjang ini. 43 kali 88, ya. Nah, titik-titik itu kita hitung yang bagian atas, ya. Nanti akan setelah dapat titik-titik ini, karena di sini ada pengurangan dan perkalian, berikut mana yang kita utamakan? Ya, otomatis harus utamakan yang perkalian ini, bukan yang pembagian, ya. Nah, nanti dia akan menjadi, kalau polanya, Mister buat polanya dulu ya. Polanya dia akan jadi, ya, kita utamakan yang ini sebentar ya. Dia akan jadi titik-titik dikurangi titik-titik sama dengan, ya, berapa hasilnya. Oke, bisa dapat gambarannya. Nah, kalau sudah mulai paham, sudah dapat gambarannya sedikit-sedikit, kita lanjut hitung. Nah, kalau polanya sudah jadi, sebenarnya kita tinggal hitung
ya. Kita hitung 88 kali 63 ya. Kita mulai dari 3. 3 kali 8 dapat 24. Berarti 4 simpan 2. Nah, taruh 2 di atas 8-nya ya. Baru 3 kali 8 sama lagi ya. 24. Ya, 24 tambah yang disimpan 26. Ya, kemudian 6 kali 8. 6 kali 8 dapat 48. Berarti 8 simpan berapa? Simpan 4. Nah, ini habis ya. 8 simpan 4 berarti 6 kali 8 masih sama, yaitu 48. 48 tambah yang disimpan tambah 4 52. Nah, kemudian kita tinggal jumlahkan. Nah, 4 ini turun ya. Kalau misalnya ini 8 ya, 4 ini baru 6 tambah 8 14. 6 tambah 8 14. 4 simpan 1. 2 tambah 2 tambah 1 5, turun 5 ya. Hasilnya dia dapat 5.544 ya. 5.544. Kemudian kalau kita lihat gambarnya, dia akan jadi 5.544 dikurangi 43 kali 88. Karena ini pengurangan dan perkalian, berarti kita utamakan yang perkalian. Ya, kita sudah garis bawahi ya. Berarti kita hitung. Sekarang kita hitung, cari 43 kali 88. Nah, cari lagi 8 kali 3 20. 4 simpan 2. 8 kali 4 32 tambah 2 34 ya. Sama kalau karena 8 ya sudah pasti sama ya. 4 3. Kenapa sama? Ya karena perhitungan sama. 8 kali 3 dapat 24. 4 simpan 2. 8 kali 4 32 tambah yang disimpan 2 34, sama kan? Nah, turun 4 tambah 4, oh ini tambah ya. 4 tambah 4 8, 3 tambah 4 7 3. Ya, hasilnya 3.784. Nah, yang di titik-titik bawah ini yang mana? Yang di atasnya, dia turun 5.544. Nah, dari sini kita sudah bisa menghitungnya ya. Kita bisa, karena tinggal pengurangan berarti kita tinggal kurangi ya kan. Nah, kebetulan kita lihat yang besar dikurangi kecil. Ini kan 5 ribuan, ini 3 ribuan. Otomatis itu karena besar kurang kecil, otomatis dia nanti akan dapat plus ya, dia akan dapat angka yang positif ya, tidak minus. Nah, kita lanjut saja langsung. 5.544 dikurangi 3.784. Nah, perhatikan baik-baik ya. Mungkin ada juga yang masih bingung dalam pengurangan. Kita lihat ya. 4, kita mulai dari paling kanan ke kiri ya. Kalau perhitungan ini berarti 4 kurang 4 kurang 4 sama dengan 0, habis ya. 4 kurang 4 habis. Nah, 4 kurang 8 bisa tidak ya? 4 kurang 8 tidak bisa, karena kecil kurang besar, nanti dapat minus. Nah, bagaimana caranya? Kita pinjam satu angka di samping kirinya. Samping kiri ada 5. Halo 5, saya pinjam satu angka Diko ya. Oke, silakan. 5 ini kasih satu angka ke 4, maka 4 ini akan jadi 4 ini jadi 14 ya kan, karena dia dari 4 tambah 1 saja di kiri ya kan, satunya ke kiri jadi 14. Yang 5 ini karena dia sudah pinjamkan satu angka, dia sisa 4. Ingat ya, 4 ini jadi 14, 5 di sini jadi sisanya 4. Oke. Sekarang 14
dikurangi 8. Ya, 14 kurang 8. Ayo. Kita lihat 14 itu kan sudah besar dikurangi yang kecil, berarti masih bisa, ada sisa lagi kan? Berarti 14 kurang 8, sisanya masih bisa dapat 6. Nah, seterusnya kita geser ke kiri. Wah, ini 5 tadi kan sudah jadi 4. 5 dikurangi 7, bisa tidak? Ini kecil kurang besar. Tidak bisa. Otomatis dia harus pinjam angka di samping kirinya. Halo 5 yang ada di kiri, pinjam 1 angka ya. Oke, mari dia kasih 1 angka. Akhirnya 4 ini jadi 14 lagi. Yang 5 ini jadinya 4. Ya kan? Jadi 14 kurang 7. Bisa? Ya, sisanya berapa? Sisanya 7. Ya kan? Sisanya 7. Kemudian kita geser ke kiri. Ke kiri kita dapat angka 4. 4 kurang 3 bisa tidak? Bisa. Sisanya 1. Ya, berarti hasilnya yaitu 1760. Ya, seperti itu ya. Bisa? Bagaimana anak-anak? Kita contoh lagi satu soal ya. Satu contoh soal. Misalnya nah, ini kita masukkan semuanya. Kita masukkan semua angka ya. Misalnya ini soal nomor 3. Perhatikan baik-baik ya. Misalnya 200 ya, 200 bagi dalam kurung 22 ditambah 18 tutup kurung ditambah 5 dikali 12. Bisa tambah tidak? Sampai sini dulu ya. Sudah mulai agak panjang. Ya, pelan-pelan. Fokus, tetap fokus. Semangat, kita mencari bersama-sama. Sesuai tangga prioritas tadi, mana yang harus kita utamakan? Yang ada dalam kurung. Ya, yang ada dalam kurung berarti kita utamakan yang pertama. Mister kasih tanda merah dulu ya. Yang pertama yaitu 22 tambah 18. Nah, berarti polanya kalau pelan-pelan ya kita kerjakan, polanya dia akan jadi sama dengan, nah perhatikan juga anak-anak ya, sama dengan ini diupayakan itu sejajar ya, sama dengannya dia sejajar. Ya, setidaknya lurus ya. Jangan ada sama dengan di sini, ada di sini, ada di sini, ya sudah beda. Ya, beda posisi. Diusahakan dia sejajar ya. Oke, lanjut. Itu iklan tadi ya. Nah, lanjut. Dia akan jadi polanya akan jadi 200 bagi titik-titik ditambah 5 dikali 12. Gitu ya. Nah, kita belum hitung. Kita masih gambarkan dulu dia punya sketsanya. Ya, mana yang harus kita hitung. Oke, kalau sudah sampai di sini, ya kira-kira mana lagi yang akan kita hitung? Ya, di sini karena ini dalam kurung hanya 1. Nah, sekarang kita lihat ada perhitungan, ada pembagian. Ya, kita lihat ada pembagian, ada penjumlahan, ada perkalian. Sekali lagi ya, pembagian, penjumlahan, perkalian. Mana yang harus kita utamakan? Ya, adalah perkalian dan pembagian. Ya, perkalian atau pembagian. Nah, kita lihat di sini ada pembagian, ada perkalian. Ini yang harus kita utamakan. Tapi, ya, tapinya kalau kita mau buat bersusun pelan-pelan dulu ya. Kita utamakan kalau ini ada pembagian perkalian, mana yang harus kita hitung dulu? Yang di kiri atau kanan? Kita hitung yang di bagian kiri. Ya, maka sketsanya lagi kita turunkan ke bawah, dia akan jadi titik-titik ditambah, wah, tambah ini sudah mulai miring ya. Ditambah 5 dikali 12. Ya, kita
eliminasi satu persatu dulu dia punya perhitungan, ya kan? Nah, satu-satu. Karena di sini yang pertama penjumlahan habis, sekarang pembagian habis, yang tersisa di bawah ini yaitu penjumlahan dan perkalian, ya kan? Yang tersisa yaitu penjumlahan dan perkalian. Oke. Kalau gambarannya sudah seperti ini, mana yang tersisa? Ada penjumlahan, ada perkalian. Mana yang harus diutamakan? Kita utamakan yang ini, ya. Oh, kok jadi hitam ya? Kita ke tanda merah. Ya, 5 kali 12. Nanti sketsanya juga dia akan menjadi titik-titik ditambah titik-titik. Ya, sama dengan berapa? Sama dengan, ya, di sini hasilnya. Oke? Bagaimana? Sudah mulai dapat gambarannya? Kita akan hitung bersama-sama. Kalau sudah mulai paham, kita hitung bersama-sama. Oh, nanti dia akan ke sini yang terakhir ya. Ya, mulai dari 22 tambah 18. Nah, 22 tambah 18 berapa? Ya. Oke, kita hitung ya. 22 tambah 18. 22 tambah 18. 8 tambah 2, 10. 2 tambah 1, 3. Ya. Kok 3? Tidak bisa, karena 8 tambah 2 itu 10, berarti 0 simpan 1. Hasilnya 2 tambah 1, 3, tambah yang disimpan, dia akan jadi 4. Ya, Mister Tes tadi. Jangan lagi ada yang ikut-ikutan ya. Oke. Fokus ya. Oke, hasilnya 40. Ya, kita masukkan di sini pakai pakai merah saja ya. Jadi 40. Wah, sudah dapat ya. Oh, kita ada garis merah, berarti kita hitung yang 200 dibagi 40. 200 bagi 40 dapat berapa? 200. Kalau kita cari bersusun, cari buat rumah ya. 200 bagi 40. 2 bagi 40 tidak bisa. Kita pinjam, geser. 20 bagi 40 tidak bisa. Berarti kita geser lagi. Wah, langsung saja ya. 200 bagi 40. 200 bagi 40 mendekati itu dapat, dia akan dapat 5 ya. Karena 5 kali ya 200 bagi 40 dapatnya 5. Ketika dia balik, kita buktikan apakah betul. Nanti dia akan dapat 0 ya. 5 kali 40. Nah, kalau di sini kali, ini bagi ya. 5 kali 40 dia dapat 200. Maka ketika kita hitung sama dengan 200 kurang 200 sama dengan 0. Ya, coba kita buktikan lagi. 40 kali 5. Ya. Betul 200 kah tidak ya? 5 kali 0, 0. 5 kali 4, 20. Oh ya, betul. Oke, seperti itu ya. Nah, berarti 200 bagi 40 sama dengan 5. Nah, 5 tambah 5 ya, 5 tambah 5 kali 12. Nah, karena ini ada tambah dan kali, berarti kita utamakan yang kali ya. Kita sudah tandai, berarti kita cari, tinggal cari 5 kali 12. 5 dikali 12 ya. 2 kali 5 10, 0 simpan 1. 1 kali 5, 5 tambah yang disimpan 6. Ya, hasilnya 60 ya. Maka itu kita hitung, kita tulis di sini, dia dapat 60. 5 ini turun. Ya, 60 ditambah 5. Menghitung lagi, mari kita hitung 60 ditambah 5. 0 tambah 5, 5. 6 turun ya. Dapat kok 5? 6 ya, turun 6. 65. Gitu ya. Jadi hasilnya 65. Ya, itu untuk soal nomor 3.
Oke, bagaimana? Masih? Mister kasih satu soal lagi. Contoh soal ya. Contoh soal ini nomor 4 ya. Kita pakai soal nomor 4. Wow. 4 kita pakai angka yang agak besar. Bagaimana ya? 450 bagi dalam kurung 18 kali 5 tambah 65. Nah, ketika kita lihat dalam kurung, pasti itu yang lebih dulu kita cari, ya kan? Nah, kita cari yang dalam kurung dulu. Dia akan jadi, ya, kita langsung cari ya. 450 bagi titik-titik tambah 65. Langsung cari saja ya. Berarti dia akan dapat 18 dikali 5, dia dapat 90. Ya, 90. Mana? Kita sudah dapat 90, sekarang sisanya tinggal pembagian dan penjumlahan. Mana yang harus diutamakan? Pembagian dulu. Berarti kita hitung 450 bagi 90 ya. 450 bagi 90. Nah, berarti dia akan jadi titik-titik tambah 65. Ya, 450 bagi 90 kita bagikan dengan angka 90, dia akan dapat 5. Ya. Apakah benar 5? Kita buktikan. 90 dikali 5, apakah dia akan dapat 450? Kita tes. 5 kali 0 0 ya. 5 kali 9 45. Wah, benar. Ya. 450. Oke. Sekarang tinggal kita jumlahkan 5 tambah 65. Hasilnya mau hitung lagi? Ya. 5 tambah 65 dapat 70. Ya. Jadi hasilnya 70. Demikian contoh soal yang bisa Mister bagikan buat kalian. Ingat skala prioritasnya dari 1, 2 ke 3, mana yang harus kita utamakan dalam perhitungan campuran. Dalam tanda kurung, baru ada perkalian atau pembagian, dan penjumlahan atau pengurangan. Itu yang harus kita utamakan. Jangan lupa catatan yang kedua, utamakan perhitungan yang berada di paling kiri. Ya, prioritaskan, hitung dulu yang di paling kiri, baru yang ke kanan. Kemudian jangan lupa juga dia punya sama dengan ini ya. Sama dengan ini dia harus sejajar supaya rapi ya, supaya tidak bingung-bingung posisinya. Ya. Mungkin ini yang Mister bisa bagikan, tolong kalian perhatikan baik-baik ya, dan kerjakan latihan soal yang Mister akan bagikan. Oke, demikian penjelasannya. God bless you. Shalom. Ya anak-anak, Mister kasih tugas ya buat kalian. Kerjakan latihan soal ini. Nomor 1, 780 kurang 13 dikali 25 ditambah 81 bagi 3. Mana yang harus dikerjakan lebih dulu? Oke. Nomor 2, 180 ditambah 17 dikali 12 dikurangi 16 dikali 13. Oke, nomor 3. Nomor 3 ya, nomor 3 kasih yang mudah sedikit ya. Nomor 3 berarti 54 ditambah 15 dikali 30 dibagi
bagi berapa ya? Bagi 9. Silakan kerjakan ya. Latihan soal silakan dikerjakan. Dan kerjakan di buku tulis dan kumpulkan ke Google Classroom yang Mister bagikan materi ini. Oke? Demikian. Shalom.